Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Khalidah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Maharoh Qiraah dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Umar Faruk Magister Filsafat. Baik, di sini saya akan membacakan materi qiraah yang saya ambil dari salah satu buku tentang asalib tadarisul lughatul arabiyyah yang saya ambil tema turuqu ta'limil qiraah lil mubtadi'in. Selanjutnya saya akan membacakan pembahasan tentang turuqu ta'limil qiraah lil mubtadi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang kedua yakni tentang at-thariqatu as-sautiyah, metode fonetik yang disebut juga dengan metode suara atau metode audio. Tattafiqu hadhihi at-thariqatu ma'a at-thariqatil hijaiyah. Metode ini sesuai dengan metode abjad fi annaha tantaliqu minal juz'i, yang mana dimulai bagian awal yang dimulai dari bagian ilal kulli kepada keseluruhan, walakinnaha, tetapi metode ini takhtalifu anha, berbeda dengan metode yang lain, min haitsu, dari segi annal hurufa, huruf-huruf didahulukan bi aswatiha, pada bunyinya, walaysa bi asma'iha, dan bukan namanya. Wa fi hadhihi thariqah, pada metode ini yata'allamu thalibu, murid mempelajari al-hurufa, mempelajari huruf hasaba aswatiha, menurut bunyinya, mithlu, seperti a, ba, ta, dunan nazari, tanpa melihat, ila tartibi, pada urutan al-hijai, urutan abjad, lil hurufi, pada huruf-hurufnya. Metode ini disajikan sama seperti metode abjad, yakni dimulai dari sebagian kepada keseluruhan. Tetapi yang membedakan yaitu ketika menyajikan metode fonetik, siswa itu akan mempelajari huruf-hurufnya menurut bunyinya saja, seperti A, B, B, T. Murid tidak melihat urutan abjad, tetapi yang difokuskan pada metode ini hanya suara, tanpa melihat urutannya. Jadi metode ini yaitu sesuai dengan namanya metode fonetik, yang berarti metode suara. Jadi yang difokuskan yaitu ia tidak melihat urutan abjadnya, tetapi yang difokuskan hanya pada suaranya. Wa yu'tabarul ustadu Sati'ul Hasri, Profesor Sati Al-Husni dianggap Profesor Sati Al-Husni dianggap min ansori hadhihi thariqah, sebagai pendukung metode ini. Fahuwa ya'taqidu, dia percaya, annal hurufa, bahwa huruf, wal harokat, dan harokat, allati tata'allafu, yang membentuk, minha, dari thariqah, dari metode ini, al alifu alif, ba'un ba, rumuzun lencana, wa isyaratun, dan isyarat, wudi'at ditempatkan, lidilalati untuk menunjukkan alal aswati pada suara. Profesor Sati Al-Husri itu dianggap bahwa beliau ini mendukung metode ini. Beliau percaya apabila huruf dan harokat ini yang membentuk lencana huruf, membentuk suatu rumus dan isyarah, yang mana ditempatkan untuk menunjukkan pada suara. Jadi penempatan alif dan ba itu bisa digunakan untuk menentukan suara juga, menurut Profesor Sati Al-Hasri. Selanjutnya, ta'limul alifi ba'in, mengajarkan alif dan ba, yarji'u ila ijadi, bertujuan untuk menciptakan robitotin, hubungan, dihniyatin, mental, baina kullin, antara masing-masing, min hadhil aswati, dari beberapa bunyi, wa isyaratiha, dan indikasinya, wahada, dan hal ini, mahaddan, yang mendorong, bihi, kepadanya, ila ta'rifil qiraah, pada mendefinisikan membaca, li'annaha, karena sesungguhnya
intiqalu dhihni, peralihan pikiran, minal hurufi, dari huruf, wal harokati, dan harokat, allati taqa'u, yang ada, tahtal anzori, di bawah, ilal aswati, pada suara, allati tadullu, yang ditunjukkan alaiha, pada hal tersebut, tilkal hurufi, huruf itu, wal harokatu, dan harokat, wa ya'taqadu, dan diketahui, anna ta'limal hurufi, bahwa mempelajari huruf, wal istifadati, dan memanfaatkan huruf, minha dari metode ini, yatawaqafu, bergantung, qabla kulli syai'in, sebelum sesuatu, ala ma'rifati, pada pengetahuan, al aswati, bunyi-bunyi, wa anna muhimmatul mu'allimi, dan bahwasanya muhimmatul mu'allimi, tugas guru, fi ta'limil hurufi, pada mengajarkan huruf, tanhasiru, terbatas, fi amrayni, pada dua perkara, asasa ini yang dasar. Jadi penjelasan pada materi ini yaitu mengajarkan alif dan ba itu bertujuan menciptakan hubungan mental antara masing-masing bunyi tersebut dengan rujukannya. Dan hal ini mengantarkan mendefinisikan peralihan pikiran dari huruf dan vokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwasanya guru ketika mengajarkan dengan menggunakan metode ini terbatas pada dua hal dasar. Awaluhuma, yang pertama, ta'limul aswatil hurufi, mengajarkan bunyi huruf. Tsaniyahuma, yang kedua yaitu mengajarkan ta'limu suwaril hurufi, mengajarkan bentuk huruf. Jadi guru dalam mengajarkan bahasa Arab dengan mengajarkan qiraah dengan menggunakan metode fonetik ini terbatas dari dua hal, yang mana yang pertama, guru akan mengajarkan bunyi huruf, yang kedua, guru akan mengajarkan bentuk huruf. Wa yara anna ahsana tariqati, dan dia ini kembali kepada syekh di atas yang menyetujui anna ahsana tariqah, bahwa metode ini merupakan cara terbaik li'idhari syauti, untuk menunjukkan li'idhari syauti minal aswati, untuk menunjukkan salah satu suara, wa ta'limihi, dan mengajarkannya. Huwa iradu syauti, adalah dengan memasukkan suara, dhamnu kalimatu, dalam kalimat, wa tahlilu, dan menganalisis tilkal kalimatu, kalimat tersebut, ilal aswati, pada suara, allati tarkibuha, yang membentuknya, wayang sohu, dan menyarankan bihusni ikhtiyari, dengan bagusnya memilih al kalimatu, kata, allati ta'ti, yang sederhana, allati ta'ti basitotan, yang sederhana, lafdhon, baik dari segi lafaz, wa maknan, dan maknanya, wayakunu madaluluha, dan ada susunan kata dan maknanya, wadihan, jelas, sahlal idraki, dan mudah difahami, wa ayyakuna ma'naha, dan juga maknanya, qabilal li'uyati, dapat dilihat, wa taswiri, dan digambarkan. Profesor Sati Al-Hasri menganggap bahwasanya metode ini merupakan metode yang terbaik metode fonetik ini merupakan metode yang terbaik untuk mempelajari bahasa Arab, yang mana ketika mengajarkannya dengan memasukkan suara dalam kata dan menganalisis. Jadi dengan cara suara tersebut, ketika mengunggulkan suara, itu akan bisa mudah difahami. Alat tarkibuha, yang bentuknya. Wayan syahu, dan menyarankan untuk memilih kata yang terbaik, yang sederhana,
baik dari susunan lafadznya maupun maknanya. Jadi ketika menggunakan metode ini juga disarankan untuk menggunakan lafadz dan makna yang sederhana, yang jelas dan juga mudah difahami, agar penyampaiannya pun bisa difahami dan maknanya dapat dilihat serta digambarkan ketika menggunakan metode ini. Selanjutnya, mazhab thariqatu asyutiyah, yakni keistimewaan metode fonetik. Tusa itu tolabah membantu siswa ala ta'arufi untuk mengenali ala syautil harfi pada bunyi huruf beashkaliha dan berbagai bentuknya al-mukhtalifati yang berbeda. Mima dari perkara yu'addi yang mengarah ila qudratihim pada kemampuan mereka alal qiraati pada membaca al-aliyati membaca otomatis. Ya. Keistimewaan pada metode fonetik ini yaitu membantu murid untuk mengenali suara huruf dan berbagai bentuknya yang berbeda-beda. Jadi ketika metode ini diajarkan, murid akan lebih mudah untuk mengenali bentuk huruf dan suaranya. Yang kedua, selanjutnya uyubu thariqatu asyutiyah, kekurangan metode fonetik ini. Wahada uslubun, metode ini aidan halimane, aidan juga yughayyiru bertentangan tabi'atul idraki, sifat persepsi al-dhihni mental. Fal insanu, karena manusia yang dulu memandang ilal mufrad di satu kata kullan mutakammilan sebagai satu kesatuan yang utuh. Wala yang dulu dan tidak melihat ilal harfi pada huruf al-awwali yang pertama awil akhiri atau terakhirnya minha duna nauzori tanpa melihat ilaiha kakulin secara keseluruhan. Kekurangan menggunakan metode fonetik ini yakni bertentangan dengan sifat persepsi mental, yang mana ketika seseorang memandang satu kata sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak melihat huruf pertama dan terakhirnya tanpa melihatnya secara keseluruhan. Jadi ketika menggunakan metode ini, orang-orang itu cenderung hanya melihat satu kata menjadi kesatuan yang utuh tanpa melihat kata yang awal dan kata yang akhir. Mereka cenderung menganggap satu kata itu digunakan untuk keseluruhan. Itu menurut kekurangan metode ini. Tanpa melihat secara keseluruhan, hanya melihat satu kata saja. Padahal sebenarnya ketika menggunakan metode ini seharusnya pada mengajarkan bahasa Arab juga diajarkan untuk melihat huruf pertama dan huruf terakhirnya. Selanjutnya, takhlut thariqah. Metode ini juga kurang merangsang min itharati syauqin pada kerinduan wa syaghafin dan gairah al-muta'allimi siswa lil qiraati untuk membaca, lihtimamiha karena minat wa tarkiziha dan fokusnya alal aswati pada bunyi al-lughawiyati bahasa allati la yuwalliha yang tidak menguasai aktiflu anak al-ihtimamu memperhatikan alladhi yuwallihi yang sudah ditugaskan al-mu'allimi pada guru bahwa diul kitabi dan penulis kitab lihadil aswadi. Dan kekurangan yang kedua yakni metode ini kurang bisa merangsang dan juga menambah gairah siswa untuk membaca karena minat dan fokusnya pada bunyi-bunyi sehingga siswa atau anak tidak memperhatikan kata. Ia hanya lebih cenderung fokus pada bunyi-bunyi saja. Padahal guru sudah memberikan penguasaan dan juga penulis kitab dan guru sudah memberikan penguasaan, tetapi murid cenderung fokus kepada suara. Kekurangan yang ketiga yaitu wahiyatu khalifu, hal ini juga bertentangan tabi'atul isti'mali, hakikat penggunaan al-lughawi bahasa. Fal insanu, karena manusia yastamilu menggunakan al-lughata bahasa dimna wahadatin dalam satuan lughawiyatun linguistik abasaqo paling sederhana suwariha bentuknya al-mufradati kosakata al-wahidati satu ada latu yang menunjukkan ala makna pada makna taminnya sempurna li'anna lughata karena bahasa fahuma adalah suatu
Fahuma adalah suatu pengertian walaisat hurufan dan bukan suatu huruf mutasilatan yang saling mutasilatan ma'abadiha yang saling berhubungan. Dan kekurangan menggunakan metode ini yaitu hal ini juga bertentangan dengan hakikat penggunaan linguistik. Penggunaan linguistik yaitu penggunaan bahasa yang mana manusia menggunakan bahasa dalam satuan linguistik yang bentuknya paling sederhana adalah satu kata yang menunjukkan makna yang lengkap. Karena bahasa adalah suatu pengertian dan bukan huruf-huruf yang saling berhubungan. Intinya ketika menggunakan metode ini itu bertentangan dengan metode al-lughawiyah atau metode linguistik dalam suatu bahasa. Jadi ada 3 kekurangan ketika penggunaan metode fonetik ini. Yang mana bisa kita lihat tadi poin-poinnya, dan yang poin terakhir, metode ini bertentangan dengan metode linguistik karena manusia biasa menggunakan satuan linguistik, bukan penggunaan pada suara. Baik, demikian sedikit keterangan tentang penggunaan cara belajar membaca cara belajar qiraah bagi pemula, dengan yang mana di sini saya menyajikan dengan cara as-sautiyah, yakni dengan cara metode fonetik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.